Puji Bapak Yahweh. Jadi sekali lagi ya, kalau ada pertanyaan ya langsung. Karena memang dalam pengajaran saya berikan kebebasan. Saya percaya Roh Kudus pasti memberikan jawaban ya, sesuai kehendaknya. Kita sebenarnya sudah masuk di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ya. Nanti saudara baca aja nih dosa Daud ya, atau David ya. Saudara baca, saya akan mengutip beberapa hal aja. Karena saya perhatikan banyak ayat ini yang ya memang kalau kita lihat secara langsung ini dosa si Daud ya. Tetapi apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Karena itu saya menganjurkan saudara untuk baca di rumah. Bukan fokus kepada Daud ya, tapi fokus juga kepada kita pribadi masing-masing. Karena memang ini cerita tentang Daud. Tetapi kenapa ditulis? Berarti pasti ada hubungannya dengan kita. Karena itu saudara baca nanti di rumah ya. Dari beberapa di sini kita melihat ya. Dari ayat pertama dikatakan di sana bahwa dalam 2 Samuel pasal 11 ini, setelah pergantian tahun pada waktu para raja keluar untuk berperang. Jadi kalau kita melihat di sini ada waktu-waktu khusus pada waktu itu. Waktu-waktu untuk berperang. Jadi ada jadwal perang. Bulan ini perang semua. Ya. Tapi makanya seringkali saya katakan ya, kalau baca yang benar. Karena dikatakan, coba kita lihat 2 Samuel 2 ayat pasal 11. 2 Samuel pasal 11. Ya. Kenapa saya harus katakan gitu? Karena di situ ada kata-kata yang harus saudara perhatikan. Dan terjadilah pada pergantian tahun. Pada waktu apa? Para raja. Ya. Harusnya raja-raja keluar untuk berperang. Tetapi dari sini kita melihat justru Daud yang sebagai raja dia nggak berperang. Bisa ditangkap maksudnya? Karena itu saudara, saya senantiasa ajarkan, ingatkan, kalau baca firman baca yang benar. Karena setiap kata itu pasti ada maknanya. Ya, di sini kita melihat harusnya Daud berperang, tetapi kenyataannya dia tidak lakukan itu. Sehingga ya kita melihat di sini ada celah. Ini firman ya, bukan kata saya. Kalau firman bilang ada waktu untuk perang bagi para raja, bukan bagi para panglima perang. Bagi para raja, maksud saya bisa tangkap nggak saudara? Yoab itu bukan raja. Yoab itu panglima perang, tapi dia bukan raja. Artinya berdasarkan firman, kita stick ke kita tetap pada firman ya. Kan berkali-kali juga tadi katakan Bapak Yahweh setia kepada firman. Nah, firmannya bilang raja berperang. Yoab itu bukan raja. Tapi Yoab panglima perang. Jadi di sini kita melihat kalau kita tetap kepada firman ya, seharusnya ya Daud perang, tetapi dia boleh dikatakan ya mungkin udah capek ya. Karena dia kan dari kita, saya menafsirkan dia itu berperang sejak umur 16 tahun melawan Goliat. Ya, berkali-kali saya katakan segala sesuatu harus ada hubungannya. Kalau saya bilang 16 tahun, saudara harus tanya, apa dasarnya saya mengatakan 16 tahun? Bisa ditangkap? Kalau saya tanya saudara kenapa? Ya, saudara harus, kan saya berkali-kali mengajarkan, harus ada tertulis. Bisa ditangkap? Ya, kita lihat di dalam Bilangan pasal 1.
Ya, Bilangan pasal 1. Jadi ini kita harus ajarkan, kita harus ingatkan. Ya. Bilangan pasal 1 ayat ke 2 dan 3. Daftarkanlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, berdasarkan jumlah namanya. Perhatikan, setiap laki-laki kepala demi kepala. Dari yang apa? Berumur 20 tahun dan seterusnya. Yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Artinya, berdasarkan firman ini, orang Israel laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas itu harus jadi tentara, wajib militer. Di sini kita melihat Daud itu termasuk dia 7 saudara. Saya tangkap. Termasuk dia ya. 7 kan anaknya si siapa? Isa ini ada 7. Jadi Daud itu yang paling kecil. Berdasarkan firman Tuhan, 3 kakaknya itu sudah jadi tentara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu jadi tentara. Saya tanggap. Kita atau saya menafsirkan. Ya. Yang nomor 4 itu belum 20 tahun. Saya tanggap. Yang nomor 4 itu belum 20 tahun. Artinya masih 19. Nomor 4. Nomor 5 itu kita anggap aja bedanya setahun-setahun ya. Kita anggap gitu. Mungkin aja lebih. Yang nomor 4 19, nomor 5 18, nomor 6 17. Daud ini yang paling kecil, umurnya 16. Bisa ditangkap? Jadi kalau ada orang yang bertanya, jangan jawab pakai pikiran sendiri. Kalau pakai pikiran sendiri, kau kalah. Saya ngajarkan harus berdasarkan firman. Berdasarkan ayat ini, Daud itu saya tafsirkan umurnya maksimum 16 tahun. Saudara bayangkan 16 tahun dia berperang sama raksasa yang ditakuti. Ya, raksasa yang ditakuti. Tetapi inilah cara Tuhan yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Bagaimana seorang gembala bisa jadi raja? Ya, Tuhan kan punya berbagai macam cara. Kalau dia bergabung jadi tentara umur 20 tahun, ya, nggak mungkin dia jadi raja. Artinya dengan level yang biasa-biasa. Karena itu Tuhan berikan dia kemampuan yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Umur 16 tahun dia kalahkan si Goliat, di mana orang Israel tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Saya tanggap. Ini salah satu cara Tuhan untuk membuat si Daud ini sudah jauh lebih dari rata-rata. Saya tanggap ya. Nah, di sini kita melihat itu cara Tuhan. Kita sudah belajar itu, tapi karena udah lama sih kan di refreshing lagi sedikit-sedikit. Karena saya harus tekankan ini supaya saudara ngerti. Kalau ditanya bagaimana kamu bisa perkirakan 16 tahun? Berdasarkan firman Tuhan dalam bilangan, saudara bisa hitung. Saya tangkap ya. Di sini kita melihat. Makanya saya katakan tadi sejak umur 16 tahun dia sudah perang. Ya. Dia sudah perang ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang sudah dia bunuh. Ya. Orang kan bisa berpenafsiran seperti ini. Bagaimana mungkin Tuhan memakai Daud sebagai salah satu leluhur lahirnya sang juru selamat, padahal dia seorang pembunuh. Ya. Kita harus ingat ya, yang dibunuh oleh si Daud itu bukan orang yang percaya kepada Yahweh. Orang yang bukan percaya kepada Bapa Yahweh, Yahweh tidak sayang, dia binasakan. Karena itu jangan heran pada zaman akhir ini
kalau orang tidak percaya Bapa Yahweh, dia pun atau mereka pun akan dimusnahkan. Ya, nah kita kan kalau seperti sebut tadi masalah Ukraina kan orang, oh apakah ini akhir zaman? Kita harus lihat dulu. Jangan make, oh iya. Tetapi bisa aja itu merupakan suatu titik awal. Tetapi saya harus katakan, ya, karena memang bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan ini, itu harus diserbu sama seluruh dunia. Berapa kira-kira? 200 juta tentara ya. 200 juta, Indonesia tentaranya berapa? Nggak sampai 1 juta. Kalau seandainya Indonesia termasuk. Ya. Ada dasarnya, ada dasarnya. Kita lihat di dalam kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal ke-9. Ayat kita baca ayat 13 sampai 16 ya. Dan malaikat yang ke-6 meniup sangkakala. Dan aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Elohim, yang berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang telah diikat di sungai Efrat yang besar. Tadi kita lihat peta-peta tadi kan. Ada apa sekarang Irak, sungai Efrat ini di Irak kan. Ya di sebelah utara. Lepaskan itu yang 4 malaikat yang diikat. Kemudian apa dikatakan? Dan keempat malaikat itu dilepaskan, mereka yang telah dipersiapkan untuk apa? Untuk jam, hari dan bulan dan tahun, supaya mereka membunuh sepertiga manusia. Dan jumlah bala tentara berkuda itu ada 20.000 laksa. Satu laksa berapa? 10.000. Bisa tangkap, satu laksa 10.000. 10.000 dikali 20.000 laksa. Kalau dalam terjemahan Lugas ini sudah dikalikan. Ini 200 juta. 200 juta tentara. Tapi kita lihat itu dari arah sungai Efrat, berarti dari atas. Tetapi memang kita melihat dari kitab Zakaria, itu ya banyak yang lain-lain masuk semua gabung situ. Untuk apa? Untuk menyerbu tanah Israel. Nah, saudara bayangkan 200 juta, kan tadi kelihatan petanya ya. Betapa kecilnya Israel. Mungkin 200 juta itu nggak masuk situ, mungkin. Kalau masuk pun itu udah penuh sekali. Dan di sini kita melihat ya, saya mau kasih lihat saudara di kitab Zakaria pasal, nanti saudara baca di dalam Zakaria pasal ke-12 dan pasal 13 ya. Atau kita baca ayat pasal 14 lah. Ya, ayat 1 dan 2 dulu. Zakaria pasal 14 ayat 1 dan 2. Nanti saudara baca karena ini cerita memang. Kalau saudara perhatikan tadi kan di zaman Darius ya. Ternyata kalau saudara baca Darius, pada zaman Darius itu Zakaria, Daniel, Ezra itu satu zaman ya. Satu zaman mereka. Ya, jadi itu artinya cara Tuhan memakai para pelayan-pelayannya, nabi-nabinya untuk menyatakan kehendak kita. Ayat 1. Lihatlah hari Yahweh telah tiba, jaranmu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Perhatikan ayat 2. Dan aku akan mengumpulkan semua bangsa ke Yerusalem. Nah, saudara bisa bayangkan. Semua bangsa. Tetapi kalau saudara baca semua ayat ini, ya, Tuhan yang akan berperang, sehingga orang yang masih berdiri tahu-tahu udah mati.
Ya nggak heran karena sudah tertulis kan. Ketika bangsa Israel diserbu, Tuhan bunuh 100 berapa? 85.000 apa 175.000 orang-orang musuh-musuh Israel. Dia bunuh dalam satu malam. Di sini kita melihat ya Daud, ya. Daud seharusnya pergi perang, tapi dia enggak. Ya. Ini satu celah. Ya. Kalau tadi saya katakan Daud ini ya mungkin karena capek perang kan. Karena sudah jadi raja, maunya santai. Karena tadi saya bilang kita juga lihat kondisi kita. Seringkali yang terjadi ketika Tuhan sudah mengangkat kita melambung tinggi, kita lupa injak daratan. Bisa ditangkap? Ya. Lupa akan dari mana kita berasal. Ya. Lupa seolah-olah kayak layang putus. Tidak bisa dikendalikan lagi. Ya. Termasuk seolah-olah tidak ada pijakan kepercayaan kepada Bapa Yahweh. Ya. Nah saudara, sekarang kan media sosial kan banyak sekali. Saudara, kalau saudara mungkin, saya tidak tahu, mungkin saudara pernah dengar ya. Orang Israel yang hidup saat ini, ya, yang mesianik memang banyak. Tetapi yang tidak percaya sama Tuhan sama sekali pun banyak. Nggak percaya sama Tuhan dia. Ya. Bahkan ada orang yang menginterview, kamu tahu Yesus, bukan Yesua, Yesus ya. Kamu tahu Yesus? Saya nggak kenal Yesus. Ya itu. Saya dengar Yesus itu ya kepercayaan orang Kristen, orang Kristen. Ini orang Yahudi asli kan diinterview. Ya. Itu mereka bilang begitu. Dan memang orang Yahudi, ya, banyak yang memang tidak percaya sama Tuhan. Nah karena itu jangan heran kalau tadi sempat disebut siapa Bill Gates ya. Bill Gates itu kan orang Yahudi. Memang beberapa waktu yang lalu kan memang ini pertemuan ke G20 kan. Dia memang minta izin ke bikin surat ke presiden kita. Ada 2 orang at least ya. Orang-orang kaya, kalau saya nggak salah dua-dua keturunan Yahudi. Itu bisa hadir di pertemuan sana, tapi ya itu bukan urusan kita. Ya. Bisa aja ada kaitan-kaitan dengan akhir zaman. Nah, tapi jangan sampai kita ditakut-takuti dengan rumor-rumor seperti itu. Saya mengajarkan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan, Bapa Yahweh sudah mengetahui bagaimana menyelamatkan orang-orang salehnya. Jadi jangan ketakutan. Ada rumor, oh begini, oh ini rumor, ada. Berarti nggak percaya sama Bapa Yahweh. Ini tertulis, yang saya katakan itu tertulis ya. Bukan asal ngomong ya. Karena tertulis saya berani ngomong. Bapa Yahweh setia sama firman, bukan mulut saya, tapi saya menyampaikan apa yang tertulis dan dia setia. Karena itu jangan kita ketakutan dengan adanya begitu banyak rumor. Tadi kan sempat disebut, beginilah begini. Musuh dari dalam untuk melemahkan iman kita. Kan ketakutan yang bukan kepada Bapa Yahweh adalah dosa. Bapa Yahweh tidak pernah mengajarkan kita ketakutan kecuali kepada Dia, ada tertulis. Nah, kalau kita takut, artinya kita tidak percaya kepada Bapa Yahweh, artinya kita memberi celah kepada setan, dan orang yang takut seperti ini jangan harap diangkat. Karena engkau menghina firman. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Nah, jadi kita berpegang, Tuhan nanti yang tunjuk. Memang kita tahu akhir zaman, memang sudah zamannya, kita sudah pernah main hitung-hitungan. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada orang yang, satu generasi memang bisa 40 tahun. Berdasarkan kitab Mazmur, umur kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Nah, opa kita 86, mau 87. Akhirnya orang berpatokan ini generasi. Tidak disebut 40, 70, 80 itu generasi. Tidak ada. Nggak ada disebut. Yang ada adalah umur atau satu masa. Nah kita sudah berhitung dengan apa yang sudah pernah saya katakan.
sampaikan berdasarkan firman. Berdasarkan firman satu generasi itu 100 tahun. Jadi kalau kita mau main hitung-hitungan, karena kita menafsirkan generasi itu bukan 80, maksimum kan. Kalau 40 tahun, 48 tambah 40 berarti 88 udah lewat. Bisa tanggap? Udah lewat, udah nggak jadi kan? Terus 48 tambah 70 berapa? 18 kan? 2018 kan? 1948 ditambah 70. Berapa itu? 2018 ya? Berarti udah lewat. Nah tinggal satu lagi nih. 1948 ditambah 80. Itu nanti 2028 kan? Saya menafsirkan karena 80 itu bukan generasi, bisa aja kita nafsirkan. Karena penafsiran kita berdasarkan firman Tuhan 2048 Yeshua datang. Tetapi dia katakan waktunya dipersingkat. Kita bisa aja menafsirkan itu bisa terjadi antara 2029 sampai 2048. Bisa ditangkap maksud saya enggak? Saya bukan bernubuat tetapi kita menafsirkan. Ya, karena berdasarkan penafsiran satu generasi itu 100 tahun. Ayat-ayatnya sudah pernah saya kasih tahu. Ya, bangsa Israel muncul tahun 48. Itu berdasarkan apa yang terjadi pada zaman Nebukadnezar. Tadi sempat disebut Nebukadnezar. Itu keluar firman Tuhan sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Artinya minus 570. Ditambah 7 masa. Si Nebukadnezar jadi gila. 7 masa itu 7 tahun. 7 tahun dikali 360 hari itu 2520 hari. Yang kita tafsirkan 2520 tahun. Bangsa Israel jadi sakit. Gila seperti Nebukadnezar. Tetapi setelah 2520 dia akan pulih kembali. Memang 2520 dikurangi 570 itu sekitar 1950. Bisa ditangkap? 2520 saudara kurangin 570 itu 1950. Bangsa Israel muncul 1948. 1950 tadi kan perkiraan. Ya. Bangsa Israel muncul 1948. Bangsa yang muncul 1948 ini generasi ini akan melihat. Bisa ditangkap, generasi yang lahir tahun 48 ini akan lihat. Tinggal kita cari generasinya yang berapa. Kalau 40 tahun udah lewat. 70 tahun udah lewat. 80 tahun nanti tinggal tahun 28. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, satu generasi berdasarkan firman itu 100 tahun. Kalau berdasarkan 100 tahun, 48 ditambah 100, 1948 ditambah 100 berarti 2048. Tetapi waktu yang dipersingkat ini yang kita tidak mengerti, tidak tahu. Tetapi bisa aja saya menafsirkan karena satu generasi itu bukan 80 tahun, berarti harusnya lebih dari 2028. Jadi bisa terjadi 2029 sampai 2048. Saya tanggap. Saudara pernah dengar si presiden Ukraina apa Rusia yang bilang mereka akan memodernisasi tahun 2030. Siapa ya, saya lupa. Ada di media. Ya, saya baca berita. 2030 mereka bikin perombakan yang Arab Saudi. Yang sekarang di Arab Saudi ini dia akan membuat modernisasi tahun 2030. Bisa aja waktu itu, tapi ya kita nggak tahu. Yang saya hanya tafsirkan kemungkinan besar 2029 sampai 2048. Tetapi jangan kita mengambil patok kata gembala begitu langsung nggak bisa. Kita kan nggak tahu umur kita, ya bisa aja tuh ambil air ntar malam pulang, ya udah engkau foya-foya
sudah panggil. Kita tetap menjaga kekudusan. Jangan sampai tertipu dengan masukan-masukan dari dalam. Jangan pernah takut. Kalau kau takut, ngomong sama bapamu, yaitu Bapak Yahweh. Tuhan saya nih kok takut. Ngomong sama Bapak Yahweh, jangan ngomong sama orang. Kau ngomong sama orang diketawain. Kadang-kadang kan secara manusiawi, kita kan ada rasa takut. Ya ngadulah sama bapakmu, Tuhan saya takut ya. Beri saya damai sejahtera. Karena ketakutan terhadap situasi kondisi dunia itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Karena itu seringkali saya atau setiap saat saya berdoa, at least 1 minggu sekali. Dan setiap hari saya berdoa buat kita semua. Supaya jiwa kita yang rusak karena dosa si Hawa dahulu. Jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Supaya jiwa kita menggenapkan apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 21. Itu diperbaharui, diganti. Jiwa yang rusak karena dosa. Karena kita mendengar firman Bapak Yahweh. Ingat ya. Hawa jiwanya rusak karena dia dengar suara setan. Tuhan mengcounternya lagi. Kalau kau dengar firman dan kau percaya firman, maka jiwa yang rusak itu diganti, diperbaharui sama Tuhan. Itu yang setiap hari saya doa buat kita semua. Sehingga kita kembali memiliki jiwa Yeshua, pikiran, perasaan, kehendak Yeshua. Sehingga kalau ada rasa takut, saya sudah serahkan ketakutanku sebagai manusia kepada Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh berkata, jangan takut kepada Yosua, jangan gemetar. Yosua kan pemimpin masuk ke tanah Kanaan. Jangan gemetar, bahkan dia katakan kepada Yosua, setiap kaki di mana engkau menginjak itu jadi milikmu. Ya imani seperti itu. Ya kadang-kadang kelihatannya kan sombong, tetapi ada tertulis. Ya kita imani seperti itu. Ya. Setan berfirman, Hawa mengikuti. Karena dia mengikuti, makanya dia jatuh dalam dosa. Makanya sebenarnya jiwanya yang dirampas. Bisa ditangkap. Jiwanya dirampas. Ya. Dan Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Dia berikan kepekaan kepada kita. Kita juga bisa tahu ini dari setan apa dari Tuhan. Karena itu tadi saya katakan. Kalau ada rumor-rumor, ada hoax, ya banyak-banyak berita. Yang membuat engkau takut, yang membuat kita takut. Itu bukan dari Tuhan. Ya harus ditolak. Harus ditolak ya. Saudara dan saya diberi kuasa. Untuk menolak semua yang bukan dari Tuhan. Tetapi kalau kita berkompromi, ya repot. Ya kita dalam arti saya mewakili jemaat ya. Karena ingat ya, seringkali kalau kita lihat di firman Tuhan, banyak yang menuntutnya itu kepala. Kalau rajanya ngawur, rakyatnya habis. Tapi kalau rajanya benar, Tuhan bela. Bukan berarti rajanya benar, rakyatnya pasti benar, belum tentu ya. Tetapi kalau kepalanya benar, maka Tuhan akan membenarkan semua yang di bawah. Karena itu, saudara-saudara sebagai kepala rumah tangga. Ya. Kalau kita mau keluarga kita benar, engkau benar dalam pandangan Bapak Yahweh, maka istri dan anak-anakmu akan dibenarkan. Ya. Nah, kita harus ingat ya, Yesus akan berkata, seorang istri mempunyai suami yang tidak beriman, maka istrinya akan menjadi berkat bagi suaminya. Bisa ditangkap? Jadi suami dibenarkan karena si istri, ya. Dan kita melihat bahwa ini pasti terjadi, ya.
pasti terjadi, karena itu tertulis. Nanti kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 11 ya, saudara baca. Kalau saya baca nanti banyak. Ya, kita kan mau singkat. Yang penting bisa tangkap. Saya mengajar hanya memberikan poin-poinnya supaya saudara belajar. Ya, saudara belajar. Kita sama-sama belajar. Saudara belajar, saya juga belajar. Nah, kalau tadi saya katakan di dalam kitab 2 Samuel tadi, saya menghimbau saudara baca dengan hati-hati. Raja bukan panglima. Nah, di sini kita melihat Daud sudah salah. Ya, karena dia merasa ya mungkin ya itulah karena sudah raja, sudah hebat, sudah merasa apa namanya, jangan saya maju lah, biar anak buah saya yang maju. Nggak bisa begitu. Ya, karena biar bagaimanapun raja itu at least dia ada di medan tempur. Ya anak buahnya yang perang nggak masalah, tapi dia ada di medan tempur. Karena kita kan pernah baca di dalam ketika bangsa kita, ketika Israel berperang kan, dikatakan oleh firman Tuhan, ya, ketika bangsa Israel diserbu oleh 3 bangsa, Raja Israel kan ketakutan. Pernah saya buka firman ini kan. Kemudian dia datang, dia takut, tapi dia mengambil keputusan yang tepat, dia cari Bapa Yahweh. Nah, ketika dia cari Bapa Yahweh, dia sudah tahu apa yang harus dia buat. Dia tetap harus maju berperang, tapi dia susun. Ada bala tentara, ada imam, ada pemuji. Nah, di sini kita melihat ketika bangsa Israel mulai memuji Tuhan. Dia belum berperang ya. Dia memuji Tuhan, maka Tuhan lebih dahulu berperang ganti mereka. Ya. Kalau saudara baca nanti di dalam kitab Tawari ya. Nanti dibaca ya, dibaca supaya di 2 Tawari kita lihat satu ayat lah, 2 Tawari 20 ayat ke berapa nih? 22. Ya. 2 Tawari 20 ayat 22. Ya. Perhatikan ini. Ketika mereka mulai dengan nyanyian dan pujian, Yahweh membuat penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab dan orang dari pegunungan Seir. Artinya ketika mereka bangsa mulai menaikkan pujian, bangsa Israel belum ketemu sama musuh, belum. Tetapi dia mulai dengan pujian, Bapa Yahweh yang berperang dulu. Nah, nanti kalau saudara baca terus, ketika bangsa Israel sampai di medan perang, loh kok sunyi? Semua sudah dibinasa. Ya, antara mereka sendiri saling bunuh. Itu Bapaknya bisa seperti itu. Hanya untuk membela anak-anaknya. Nah, artinya kita pun belajar, ini kan kelihatannya ini bukan sembarangan. Kalau kita mau maju perang, at least nyanyilah satu pujian untuk Tuhan. Nyembah dia, muji dia, merendahkan diri. Ngomong sama Bapak kita, Bapak Yahweh, tolong. Tolong. Nah, Tuhan yang kan ini dibilang, dia yang bikin penghadangan, dia yang berperang dulu. Yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti oleh orang biasa ya. Karena kalau kita berperang, sebenarnya bukan saja berperang secara jasmani, tetapi di alam roh pun ada peperangan. Tetapi kita percaya ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk mengikat semua roh-roh di udara, ya percaya aja. Tetapi kan seringkali apa yang kita hadapi, sudah berdoa nih, ya, tapi ragu-ragu kan, ragu-ragu. Nah, ini yang bahaya itu, ragu-ragu itu dalam pandangan Tuhan, saya menafsirkan sama dengan tidak percaya. Kan kita Yakobus kan bilang kan, orang yang ragu-ragu jangan mengharapkan mendapat sesuatu, nggak mungkin. Nah, kita belajar, ya, belajar untuk tidak ragu-ragu, percaya. Tuhan, saya percaya. Yang umpamanya contoh kan waktu dulu kita kalau
Masih kecil-kecil ya, masih umur-umur kayak si Febe, si Mary itu kan. Masih kecil-kecil, kadang lewat kuburan kan. Itu kan kelihatan, di belakang nih kayaknya, tapi kan belagak berani aja. Tapi memang nggak terjadi apa-apa. Ya. Tapi kan ketakutan, perasaan kan mau supaya kita takut, supaya kita lari. Kalau kita lari ke sandung ya malah celaka. Ya kalau saudara perhatikan itu, karena itu hati-hati ya, kita sebagai orang tua harus hati-hati. Anak-anak itu seringkali takut karena orang tuanya tanpa sadar sudah menanamkan roh takut bagi anak-anaknya. Sehingga roh itu tertanam. Kalau sudah tertanam dia jadi ketakutan. Ya seperti itu kan kelihatannya kan biasa kan. Tetapi tanpa sadar itu sudah menanamkan roh ketakutan. Kalau engkau ingat, itu harus dicabut. Bisa tangkap? Kan saya nggak tahu. Saya sih seringkali apa yang pernah dulu saya lakukan buat anak-anak saya, mungkin cucu-cucu saya itu saya cabut. Karena kalau tidak dicabut, semakin besar, semakin sulit untuk dicabut. Ya cabut selama Tuhan kasih ingat. Nah nanti di rumah, ingat-ingat aja di rumah orang tua ya. Juga anak-anak yang sudah remaja-remaja diikat, apa yang bukan dari Tuhan dicabut. Karena apapun yang ditanam yang bukan dari Tuhan, kalau nggak dicabut, hati-hati. Oke udah jam 12 ya. Itulah makanya ya saya gak sengaja masukin seperti pengajaran ini. Saudara nanti baca ya, karena di situ jangan lihat fokus Davidnya. Tapi gambarkan apabila Daud itu saya, apa sih yang sudah dilanggar? Karena itu sudah banyak, paling sedikit 3 hal yang dia langgar. Nanti saudara baca. Kalau Bapak ya berkenan nanti minggu depan mungkin saya tanya-tanya apa yang 3 pelanggaran, paling sedikit ya. Paling sedikit ada 3 pelanggaran yang bertentangan dengan Torah. Nah, saya hanya akan mengajarkan yang begitu-gitu aja. Saya tidak akan baca secara seluruh ya. Saya hanya minta saudara baca, dipelajari. Nanti saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Oh ternyata Daud itu telah melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini. Contoh, saya kasih contoh satu. Ada tertulis, Torah menyatakan jangan mengingini. Nah dia sudah mengingini. Ada banyak yang lain. Puji Bapak Yahweh, kita berdoa ya.